فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di pertemuan yang kedua membahas kitab Aqidah Tauhid. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua atau al-faslu ats-tsani fi bayani masadiril aqidah wa manhajis salaf fi talaqqiha. Penjelasan tentang sumber akidah dan manhaj as-salaf di dalam mempelajari akidah, Baik, al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu adalah perkara tauqifiyah. Fala tasbutu illa bidalil. Tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Jadi fala tasbutu illa bidalil minasy-syari'. Tidak bisa ditetapkan kecuali ada dalil dari asy-syari'. Siapa asy-syari'? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala masraha fiha lirra'yi wal ijtihad. Maka tidak ada tempat atau medan bagi ijtihad dan pendapat-pendapat di dalamnya, pendapat-pendapat akal di dalamnya. Tidak ada pintu ijtihad di dalamnya. Tidak boleh berijtihad di dalam perkara akidah. Tidak boleh berpendapat dalam perkara akidah. Wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitab was sunnah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, sumber-sumbernya terbatas. Sumber-sumber akidah itu terbatas hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah as-sahihah. Kenapa ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu yakum sumber akidah terbatas? Li'annahu la ahada a'lamu billahi. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Yang lebih mengetahui Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajibu lahu wa ma yanzihu wa ma yunazzahu anhu min Allah. Apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang disucikan darinya. Hanya Allah yang tahu ini. Hanya Allah yang tahu apa yang wajib baginya, apa yang harus disucikan darinya. Ini mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang hal tersebut. Wala ahada ba'dallahi a'lamu billahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih tahu atau tidak ada makhluk yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana manhajus salaf as-salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maqsuran al-kitab was sunnah. Oleh karena itu ikhwani fillah, manhaj as-salaf as-salih dalam mengambil akidahnya, di dalam menetapkan akidahnya hanya terbatas kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka hanya membatasi pengambilan akidahnya, penetapan akidahnya pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dalla alaihi al-kitab was sunnah fi haqqillahi ta'ala amanu bi. Apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengimaninya, meyakininya dan mengamalkannya. Amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi. Mereka mengimaninya, kemudian meyakininya, setelah itu mereka mengamalkannya.
Wa man lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam nafauhu anillahi ta'ala wa rafaduhu. Apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an, tidak ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meninggalkannya. Mereka apa? Meninggalkannya. Mereka tidak mengambilnya. Mereka menafikannya. Walihada, dengan prinsip inilah lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad. Maka dengan prinsip ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum ajmain, tidak ada perselisihan dalam permasalahan akidah di kalangan para salaf. Disepakati dari zaman ke zaman. Dari zaman sahabat ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, tidak ada perselisihan dalam permasalahan akidah. Subhanallah. Kenapa? Karena sumber mereka hanya pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal aqidatum wahidah. Bahkan akidah mereka satu. Akidah mereka satu. Wa kanat jama'atuhum wahidah, dan jamaah mereka satu. Tidak berpecah-pecah. Li'anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijtima'il kalimah. Kenapa? Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala itu menjamin orang-orang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan Allah? Mereka pasti bersatu. Mereka pasti bersatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Apa tali Allah? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Tali Allah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, kama fil hadisi Al-Harisi Al-A'war an Ali marfu'an fi sifatil Qur'an huwa hablullahil matin. Yaitu yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam hadis Al-Haris Al-A'war dari Ali secara marfu' mensifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang kokoh, wasiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Itulah Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an, mengambil mengambil akidah kita daripada Al-Qur'an dan sunnah. Dengan begitu tidak akan terjadi perpecahan. Juga datang dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, mengambil petunjukku, kata Allah, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin tersesat, terpecah belah, tersasar dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memegangnya, meyakininya dan mengamalkannya, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Karena itu ikhwani fillah, azanallahu ayyakum, summu bil firqa an-najiyah, disebut orang-orang yang mengambil atau membangun akidahnya di atas Al-Qur'an dan sunnah al-firqa an-najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia maksudnya ikhwani fillah, selamat daripada fitnah-fitnah syubhat, selamat daripada kesyirikan, selamat daripada perbuatan khurafat dan bid'ah. Mereka mampu berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat di akhirat maksudnya adalah selamat daripada jilatan api neraka. Ini jadi datang dari mana ikhwani fillah? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najati hina akhbara bil iftiraqil ummah ila 73 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyaksikan, mempersaksikan bahwa merekalah yang selamat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, yang semuanya itu diancam neraka kecuali satu golongan. Subhanallah. Ketika ditanya tentang siapa itu mereka yang selamat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang sama dengan ajaranku pada hari ini.
dan para sahabatku. Artinya apa? Kita mengambil ajaran akidah, pondasi-pondasi akidah dan ajaran-ajaran, amalan-amalan itu daripada apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya pada hari di mana mereka hidup pada saat itu. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Wa qad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbukti. Fa indama bana ba'dun nas, ketika sebagian manusia itu membangun aqidatahum ala ghairil kitab was sunnah, membangun akidahnya di atas bukan Al-Qur'an dan sunnah, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dari mana mereka membangun akidahnya? Min ilmil kalam, dari ilmu kalam, atau dari ilmu kalam, dari ilmu filsafat. Wa qawaidil mantiqi, dari kaidah-kaidah mantik, kaidah mantik. Al-mawruthina an falasifatil Yunan, yang mereka dapatkan, yang mereka warisi daripada filsafat-filsafat Yunan dan Roma. Subhanallah, mereka mengambil filsafat-filsafat dari Yunani dan Romawi, kemudian mereka jadikan filsafat tersebut untuk pondasi akidah mereka. Apa yang terjadi? Hasalal inhiraf, maka terjadilah penyimpangan. Wat tafarruq fil i'tiqad, penyimpangan dan perpecahan dalam akidah. Mereka berpecah dalam akidah, berbeda dalam akidah. Subhanallah. Mimma natija anhu ikhtilaful kalimah, yang mengakibatkan apa ikhwani fillah? Perbedaan kalimat. Bukan lagi kalimatun wahidah, satu kalimat, tapi apa? Perbedaan kalimat. Kemudian tafarruqul jamaah, terpecahnya jamaah. Kaum muslimin terpecah-pecah dalam banyak kelompok. Wa tasaddu'u bina'i al-mujtama' al-islami. Kemudian retaknya bangunan masyarakat Islam. Karena setiap manusia memiliki akidah yang berbeda, tidak sama dengan yang lain, menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam mengambil akidah, sehingga terjadi perpecahan. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka hendaklah kita mengambil akidah, sumber akidah kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi keselamatan kita, demi bersatunya umat ini di dalam di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah satu-satunya solusi bagi umat ini. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.